بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أشرف العرب والعجم والإمام طيبة والحرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زده يا ربي شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين الخطبتان فيها مكان ركعتين من الظهر فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, sebuah kesyukuran bagi kita semua di Jumat yang kedua ini pada penanggalan Syawal. Allah masih senantiasa memberikan kita berbagai nikmat-Nya, termasuk nikmat kesempatan, nikmat kesehatan maupun nikmat keimanan. Setelah Ramadan berlalu, ini adalah ujian sesungguhnya bagi kita semua, yang mana Ramadan dianggap sebagai bulan tarbiyah. Kita melatih diri selama sebulan penuh untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Betul, kita tidak lagi melaksanakan sholat sunnah tarawih setiap malamnya, tetapi itu adalah ajang latihan untuk melakukan sholat-sholat sunnah yang lain. Masih ada sholat sunnah tahajud, masih ada sholat sunnah witir yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah, bahkan tidak pernah ditinggalkan selama hidupnya. Betul juga kita tidak lagi berpuasa setiap harinya, tapi masih ada puasa-puasa yang lain, yang puasa sunnah yang sering dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada puasa Senin Kamis maupun puasa-puasa yang lainnya, bahkan masih ada kesempatan 2 Jumat ke depan untuk menyelesaikan puasa Syawal kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap pula bahwa selama bulan suci Ramadan, apapun yang kita kerjakan
entah itu ibadah pada malam harinya, zikir, zakat, puasa yang senantiasa kita lakukan setiap harinya, tentu kita berharap bahwa Allah menerima segala amal ibadah kita. Namun tahukah kita jamaah sekalian, ada sebuah riwayat yang mengingatkan kepada kita semua bahwa apapun yang kita lakukan dari amal ibadah tersebut ternyata bisa jadi hilang pahalanya, bahkan tidak ada sama sekali amal ibadah kita yang diterima disebabkan oleh 6 hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu asya'a tuhbitul a'mal." Ada 6 hal yang dapat menghancurkan amal ibadah kita. Yang pertama kata Rasul, al-istighalu bi uyubil khalqi. Sibuk mencari aib saudara kita. Bukankah selama bulan suci Ramadan kita senantiasa diingatkan para muballigh kita, para ustadz kita, bahwa mereka mengingatkan beberapa riwayat dari Rasulullah. Ada banyak orang yang berpuasa selama bulan suci Ramadan, namun mereka hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Tidak ada pahala sama sekali yang mereka dapatkan. Itu tentu disebabkan hanya sekedar untuk menahan lapar dan dahaganya, tetapi tentu dari segi akhlak, dari segi akhlakul karimah ataupun hal-hal yang lain, mereka tidak ikutkan untuk berpuasa. Olehnya itu jamaah sekalian, dari Ramadan ini kita dapat belajar agar supaya menjadi orang yang senantiasa lebih sibuk mencari aib diri sendiri daripada sibuk mencari aib dari saudara kita. Karena ini hanya termasuk menghancurkan semua amal ibadah yang selama ini kita bangun. Yang kedua kata Rasul, wa qaswatul qalbi, yakni keras hatinya. Tentu keras hatinya ini adalah orang-orang yang tentu tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Bahkan di dalam kitab Nasailul Ibad dijelaskan bahwa orang yang senantiasa keras hatinya itu mendekati sifat takabur. Di mana sifat takabur itu dijelaskan adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang senantiasa takabur itu adalah orang yang senantiasa meremehkan orang lain dan bahkan tidak mau menerima nasihat. Bahkan senantiasa meremehkan orang lain. Biasa muncul berita-berita ataupun bahasa-bahasa yang mengatakan kamu itu masih muda, ngoni ini masih baru belajar tuh masih kasih nasihat. Ini yang banyak kita dapatkan jamaah sekalian. Bahkan kita diingatkan oleh Allah, tidak memandang usia, tidak memandang umur, bahkan tidak memandang ilmunya rendah atau tinggi. Kita senantiasa diingatkan oleh Allah, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua ini adalah juga termasuk dapat menghancurkan amal ibadah kita. Yang ketiga kata Rasul, wa hubbud dunya, cinta kepada dunia. Kita tidak dilarang untuk mencari dunia. Bahkan pepatah Arab mengatakan i'mal li dunyaka, kerjalah duniamu seakan-akan kita bisa hidup selama-lamanya. Silahkan cari dunia, silahkan kita bekerja, tetapi jangan dunia itu menjadi prioritas bagi kita semua. Karena apa yang telah selama ini kita genggam, apa yang selama ini kita kejar, belum tentu menjadi pendamping kita nanti di akhirat. Dalam artian jamaah sekalian, hanya amal ibadah yang dapat mendampingi kita untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Islam sangat menekankan untuk bekerja. Bukan hanya sekedar menuju untuk melaksanakan ibadah semata, bukan hanya sekedar mengejar akhirat semata, tetapi Allah lagi-lagi mengingatkan kepada kita, setelah melakukan ibadah, fantashiru fil ardh. Terserah kita mau kemana, carilah rezekinya Allah. Hal ini menandakan bahwa ternyata agama kita sangat menekankan yang namanya bekerja. Jadi silahkan cari dunia, tetapi ingat, jangan jadikan dunia itu sebagai prioritas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selain hubud dunia yang menghancurkan amal ibadah kita, wa qillatul haya, yakni sedikit rasa malu atau kurang rasa malu. Dalam artian mestinya kita malu kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan bahkan
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak dapat menghitung sudah berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bersyukur kita jamaah sekalian. Kita masih berjumpa Ramadan yang baru-baru lewat ini. Dan bahkan kita bersyukurnya lagi karena Ramadan yang baru-baru lewat ini kita masih sempat melaksanakan sholat sunnah tarawih, berpuasa di siang harinya. Bahkan kita masih ingat dan bahkan kita belum melupakan peristiwa beberapa tahun yang lalu. Hampir semua masjid-masjid ditutup oleh karena kita mengalami yang namanya masa-masa pandemi. Yang lebih sedihnya lagi, setelah masjid ditutup, yang menjadi pertanyaan utama, kemana lagi jamaahnya? Ketika Ramadan mau habis, hampir setiap masjid jamaahnya juga habis. Mereka tidak mengingat bahwa ternyata Allah menyisakan umur atau usia kepada kita. Bahkan kita menjadi rahasia tersendiri. Berapa usia yang Allah berikan kepada kita, wallahu alam bisawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mestinya kita memiliki istilahnya rasa malu. Malu kepada Allah karena terlalu banyak fasilitas yang Allah berikan. Bahkan kita senantiasa berdoa kepada Allah, minta yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Selalu minta yang terbaik kepada Allah. Pertanyaannya, kapan kita pernah berikan yang terbaik kepada Allah? Salat selalu ditunda. Ketika Jumatan, nanti mau masuk masjid ketika diiqamat masjidnya. Semua ulama fikih sepakat, Pak, kalau mau dihitung sholat Jumat harus hadir khutbah. Ada masjid yang kemarin kami datangi, kebanyakan hampir 1/2 dari jamaah tersebut nanti mau masuk ke dalam masjid, nanti diiqamat masjidnya. Dengan kata lain, mereka tidak ikuti yang namanya khutbah. Dan ketika mereka berdoa kepada Allah dan meminta yang terbaik, jangan salahkan Allah ketika doa-doa kita tidak diijabah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya yang dapat menghancurkan amal ibadah, watulul amal, yakni panjang angan-angan. Silahkan kita bermimpi, silahkan kita bercita-cita, tetapi ingat, jangan dengan cita-cita tersebut kita menjadi umat yang senantiasa hanya memikirkan, tidak pernah merealisasikan apa yang selama ini kita impikan. Dan yang terakhir kata Rasul, yang dapat menghancurkan amal ibadah kita, wa zalimu la yantahi, yakni kezaliman yang tidak pernah akan ada habisnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keenam ini tentu dapat menghancurkan amal ibadah kita. Mari orang pelihara apapun yang selama ini kita kerjakan, mulai dari sholat kita, puasa kita, zakat, haji dan lain ibadah-ibadah yang lainnya. Mari kita jaga semua itu, jangan menghancurkan amal ibadah tersebut, karena tentu itu akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, innahu huwas samiul ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sairil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa maghfiratu bi rahmatika ya arhamar rahimin warda anhum anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات اللهم أرفعنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر